Menjelang Hari Raya Imlek dan bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Jakarta terus mengalami kenaikan. Sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan jelang bulan Ramadan 2026. Pemirsa, kembali lagi bersama saya. Kenaikan harga kebutuhan pokok kembali menjadi perhatian di berbagai daerah. Dalam beberapa pekan terakhir, masyarakat mulai merasakan lonjakan harga pada sejumlah bahan pangan yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Mulai dari beras, minyak goreng, gula, telur, hingga cabai dan bawang, sebagian mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran, terutama menjelang bulan Ramadan, di mana kebutuhan rumah tangga biasanya meningkat. Permintaan yang tinggi, distribusi yang tersendat, faktor cuaca, hingga biaya produksi dan transportasi yang ikut naik menjadi beberapa penyebab yang sering disebut dalam fenomena ini. Namun, apapun alasannya, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil. Di pasar tradisional, para pedagang mengaku harus menyesuaikan harga karena mereka pun membeli dari distributor dengan harga yang sudah lebih tinggi. Di sisi lain, pembeli merasa daya beli mereka semakin tertekan. Banyak ibu rumah tangga yang kini harus memutar otak agar uang belanja tetap cukup hingga akhir pekan. Tak sedikit yang akhirnya mengurangi jumlah pembelian, mengganti bahan dengan alternatif yang lebih murah, atau bahkan menunda kebutuhan lain demi memenuhi kebutuhan pangan. Menjelang Ramadan, situasi ini menjadi semakin sensitif. Biasanya bulan suci identik dengan kebersamaan dan hidangan yang lebih beragam di meja makan. Namun ketika harga melonjak, sebagian keluarga harus menyesuaikan tradisi tersebut dengan kondisi keuangan mereka. Beberapa memilih menu yang lebih sederhana, sementara yang lain mulai menyusun ulang anggaran bulanan agar tetap seimbang. Kenaikan harga kebutuhan pokok bukan hanya soal angka di papan harga. Ia berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Ketika pengeluaran untuk makanan meningkat, maka pos anggaran lain seperti pendidikan, kesehatan, atau tabungan seringkali terpaksa dikurangi. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa memperlebar jarak kesejahteraan. Bagi keluarga dengan penghasilan tetap atau terbatas, lonjakan harga yang terjadi berulang kali bisa memicu tekanan ekonomi yang cukup berat. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan atau kebijakan stabilisasi yang efektif, risiko penurunan kesejahteraan menjadi nyata. Beberapa pengamat ekonomi bahkan menyebut bahwa kenaikan harga yang terus berlangsung tanpa kontrol dapat mendorong lebih banyak masyarakat masuk ke kategori rentan miskin. Di sisi lain, pemerintah dan berbagai pihak terkait biasanya mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga, seperti operasi pasar, pengawasan distribusi, atau penyaluran bantuan. Upaya ini penting agar gejolak harga tidak berlangsung lama, dan masyarakat tetap bisa mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang wajar. Namun efektivitasnya tentu perlu pengawasan dan evaluasi bersama. Fenomena ini juga mengingatkan kita bahwa ketahanan pangan dan sistem distribusi yang kuat sangatlah penting. Produksi dalam negeri, kelancaran pasokan antar wilayah, serta manajemen stok menjadi faktor krusial agar harga tidak mudah berfluktuasi tajam. Ketika salah satu rantai terganggu, dampaknya bisa langsung terasa hingga ke dapur rumah tangga. Selain itu, literasi keuangan rumah tangga menjadi semakin relevan. Mengatur anggaran, membuat daftar prioritas, serta menghindari pembelian impulsif bisa menjadi langkah kecil yang membantu keluarga bertahan di tengah situasi harga yang naik. Walaupun sederhana, perencanaan yang matang dapat mengurangi tekanan dalam jangka pendek. Namun tentu saja tanggung jawab tidak hanya berada di pundak konsumen. Stabilitas harga merupakan hasil kerja bersama antara produsen, distributor, regulator, dan pengawas pasar. Transparansi informasi mengenai stok dan distribusi juga penting agar tidak muncul kepanikan yang justru memperburuk keadaan. Kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang momen penting seperti Ramadan memang selalu menjadi perhatian publik. Harapannya, situasi ini dapat segera terkendali sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang tanpa dibayangi kekhawatiran soal pengeluaran harian.
Karena pada akhirnya, stabilitas harga bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal rasa aman dan kepastian dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kebutuhan dasar dapat terpenuhi dengan layak, masyarakat bisa lebih fokus pada hal-hal produktif lainnya. Bagaimana kondisi harga kebutuhan pokok di daerah Anda saat ini? Apakah sudah terasa kenaikannya? Silakan tuliskan pengalaman dan pendapat Anda di kolom komentar. Dan sampai jumpa.